Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat kepada para dewan juri beserta dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perlombaan ini. Saya Nur Aziza beserta dengan rekan saya Atala Iqbal Farelio Revanska. Izinkan kami dari tim recehan SMA Negeri 9 Surabaya akan memaparkan hasil dari penelitian kami beserta dengan video prototipe yang telah kami buat sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa judul dari inovasi kami adalah Watoksi SDGs 2030 yang merupakan inovasi oksigen buatan dari Renewable Energy. Oke teman-teman dan para dewan juri, dimohon untuk menyimak hasil presentasi dari kami. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut lagi, kami telah membagi materi tersebut ke dalam beberapa pokok pikiran. Nah, adapun pokok pikiran tersebut meliputi yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Dan yang kedua ada model inovasi, yang ketiga ada skema pembuatan dan video prototipe, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada analisis usaha. Pada mulanya, bumi memiliki temperatur sebesar 15 derajat Celcius. Namun, para ahli meteorologi mengatakan bahwa ada peningkatan sebesar 0,6 derajat Celcius pada temperatur di bumi. Akhirnya, temperatur di bumi menjadi angka 15,6 derajat Celcius. Jika kita lihat secara kuantitatif, memang angka kenaikan tersebut relatif kecil. Namun, jika kita lihat dari dampaknya, akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Peningkatan angka 0,6 derajat Celcius pada temperatur bumi tersebut itu terjadi karena adanya asap dari polusi pabrik, kebakaran hutan, asap dari kendaraan bermotor, sehingga emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon akan diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Fenomena tersebut biasanya kita kenal dengan nama pemanasan global. Akibatnya suhu bumi menjadi meningkat dan jumlah karbon dioksida di bumi pun juga meningkat. Otomatis oksigen yang ada di bumi ini akan berkurang. Padahal makhluk hidup termasuk manusia sangat membutuhkan keberadaan gas oksigen yang sangat cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Beranjak dari hal tersebut, di lingkungan kita ada banyak sekali sampah plastik seperti botol plastik ataupun wadah bekas makanan yang tidak dipergunakan lagi. Saat kita melihat lagi, di lingkungan ini ada salah satu elemen renewable energy yang jumlahnya tak terbatas dan sangat mudah untuk didapatkan, yaitu adalah air. Saat kita research melalui laman lipi.co.id, kami menemukan bahwa elemen karbon dioksida atau CO2 bisa diuraikan menjadi elemen yang lebih sederhana lagi, yaitu elemen karbon atau C dan elemen oksigen atau O. Sehingga air di sini pasti juga bisa diuraikan lagi menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu oksigen atau O2 dan H2 atau hidrogen. Dari semua paparan tersebut, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk memanfaatkan keberadaan hal yang jumlahnya cukup melimpah demi menambah pasokan oksigen di bumi kita ini? Nah, ini dia, kami memiliki solusi yang tepat guna untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami dari tim recehan memiliki inovasi yang berjudul Watoksi SDGs 2030 yang merupakan inovasi oksigen buatan dari Renewable Energy. Inovasi ini memiliki dua model. Untuk model yang pertama, ini diterapkan pada keperluan lingkungan. Dan untuk model yang kedua ini diterapkan sebagai alat bantu pernafasan pada manusia. Dari kedua model tersebut bisa dilihat bahwa kami menggunakan bahan bekas sebagai alat bantunya. Kami menggunakan botol plastik, wadah bekas makanan maupun tutup hand sanitizer untuk merangkai alat tersebut. Pada proses pembuatannya bisa diperhatikan pada bagian berikut ini. Untuk lebih jelas lagi mengenal inovasi dari kami, yuk kita sama-sama menonton video prototipe yang telah kami buat. Watoksi SDGs 2030 adalah inovasi oksigen buatan dari Renewable Energy yang berguna untuk pemasok oksigen bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun bahan dan alatnya bisa dilihat berikut ini. Ini adalah cara kerja Watoksi SDGs 2030 untuk keperluan lingkungan bermodel seperti ini. Kemudian, untuk pengaplikasian alat bantu pernafasan bermodel seperti ini. Harapannya, Watoksi SDGs 2030 ini bisa bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi sebagai sarana pemasok oksigen. Dalam inovasi tersebut, kami menggunakan dua bahan utama. Yang pertama ada soda kue atau NaHCO3 sebagai zat elektrolit atau katalis yang mudah larut dalam air dan mudah didapatkan walaupun kita berada di daerah pelosok atau pedalaman. Soda kue ini diproses dalam proses sulfide dengan kesamaan reaksi yaitu Na2CO3 ditambah CO2 ditambah H2O menjadi 2NaHCO3. Kemudian yang kedua ada air sebagai bahan pokok yang nantinya akan kami pecah menjadi elemen yang lebih sederhana lagi yaitu oksigen atau O2 dan hidrogen atau H2. Kemudian yang
terakhir ada oksigen atau O2 yang menjadi hasil dari Watoksi SDGs 2030 yang harapannya bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan pasokan oksigen di bumi ini. Pada penelitian ini kami menggunakan dua variabel utama. Adapun variabel tersebut adalah yang pertama ada variabel terikat, merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel lainnya. Dan yang kedua ada variabel bebas, di mana variabel ini tidak ada hubungannya dengan variabel yang lainnya. Untuk variabel bebas meliputi soda kue, soda api, lama waktu yang digunakan, serta besar arus tegangan. Untuk semua variabel bebas ini kita beri simbol X. Kemudian ada variabel terikat yang meliputi volume oksigen dan hidrogen. Untuk variabel terikat ini kita beri simbol Y. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sistem elektrolisis. Jadi, pada inovasi kami, yang kami elektrolisis adalah air dengan bantuan katalis soda kue. Dengan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah barang bekas yang sudah disterilkan. Dan kami menggunakan elektroda batang karbon, yang mana karbon itu merupakan elektroda inert. Jadi, apa sih itu elektroda inert? Pada teorinya, elektroda terbagi menjadi dua, yaitu ada elektroda inert dan elektroda tidak inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi pada anoda. Contohnya seperti platinum, karbon, dan emas. Sedangkan elektroda tidak inert adalah elektroda yang ikut bereaksi pada anoda. Contohnya adalah selain dari platinum, karbon, dan emas, seperti tembaga. Elektroda batang karbon akan disambungkan dengan sumber listrik dan akan menjadikan energi listrik menjadi pemicu terjadinya pemecahan molekul H2O di dalam larutan soda kue. Nah, soda kue atau NaHCO3 akan terionisasi sebagian menjadi ion-ion Na+ dengan ion-ion HCO3-. Nah, ion-ion HCO3- akan tertarik pada anoda, yaitu batang karbon yang terhubung pada kutub positif. Sedangkan ion-ion Na+ akan tertarik pada katoda, yaitu batang karbon yang terhubung pada kutub negatif. Reaksi yang berlangsung pada katoda adalah reaksi reduksi. Maka yang direduksi antara Na+ dengan H2O. Nah, dilihat dalam deret volta, semakin ke kanan suatu unsur atau molekul, maka semakin mudah pula untuk direduksi. Nah, antara Na dengan H2O, di dalam deret volta yang paling kanan adalah H2O. Maka reaksi yang terjadi pada katoda merupakan reaksi reduksi dari H2O seperti berikut. Sedangkan pada anoda, reaksi yang berlangsung adalah reaksi oksidasi. Dikarenakan anion yang dihasilkan adalah anion HCO3- yang merupakan anion sisa asam oksi, yaitu anion yang mengandung unsur oksigen, maka reaksi yang berlangsung adalah reaksi oksidasi dari H2O seperti berikut. Dari semua reaksi tersebut akan ditotal semuanya dan mendapat hasil akhir dari reaksi, yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2, yang mana oksigen dengan hidrogen akan kita pisahkan dengan bantuan botol plastik. Sehingga oksigen yang dihasilkan adalah oksigen murni dengan tidak ada campuran dengan zat lain, sehingga aman untuk hirup bagi alat pernapasan. Setelah melakukan penelitian, kami telah mendapatkan hasil analisis sebagai berikut. Nah, pada percobaan yang pertama dengan waktu 30 menit akan menghasilkan gas oksigen sebanyak 0,005 mili. Sedangkan pada percobaan yang kedua dengan waktu 2 jam akan menghasilkan volume gas oksigen sebanyak 12 mili. Nah, pada percobaan yang ketiga ini ada sedikit perbedaan karena kita menggunakan dua zat elektrolit yang berbeda. Jika pada soda kue dengan waktu 40 menit akan menghasilkan volume gas oksigen sebanyak 0,045 mili. Sedangkan pada soda api atau NaOH dengan waktu yang sama yaitu 40 menit akan menghasilkan gas oksigen sebanyak 0,053 mili. Inovasi Watoksi SDGs 2030 memiliki berbagai manfaat untuk berbagai aspek. Yang pertama, bagi pengetahuan, bermanfaat sebagai bahan bacaan ilmiah dan menambah wawasan. Yang kedua, bagi masyarakat, bermanfaat sebagai pemasokan oksigen buatan dan keperluan lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu bagi penulis, bermanfaat sebagai pengetahuan dan pengalaman serta realisasian ide yang kami buat. Tak hanya itu, Watoksi SDGs 2030 memiliki beberapa keunggulan yang cukup kompleks. Di antaranya, air sebagai renewable energy digunakan sebagai bahan utama yang mudah digunakan. Lalu, Watoksi SDGs 2030 ini memiliki harga yang sangat terjangkau, dan Watoksi ini bisa digunakan hingga wilayah pelosok. Selain itu, Watoksi SDGs 2030 ini memiliki prospek skala yang besar untuk kedepannya. Lalu, Watoksi SDGs 2030 ini menggunakan barang-barang bekas, yang mana akan membantu mengurangi limbah-limbah plastik. Dan yang terakhir, yaitu Watoksi SDGs 2030 ini memiliki peluang yang besar mendukung SDGs 2030. Dari semua paparan yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, proses menguraikan air dengan bantuan elektrolisis cukup sederhana. Yang kedua, kami memilih alternatif soda kue karena lebih murah dan lebih aman dibanding zat-zat lainnya. Yang ketiga, pada penelitian ini termasuk pembuatan skala kecil dengan menggunakan barang-barang bekas. Memang waktunya cukup lama, namun jika diproduksi dalam waktu yang banyak dan skala yang besar, akan menjadi solusi supaya lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, untuk pengaplikasian Watoksi SDGs 2030 ini, kami telah kembangkan menjadi alat bantu pernapasan dan pasokan oksigen untuk lingkungan. Untuk penelitian yang lebih lanjut, kami memiliki beberapa saran untuk diajukan, yaitu disarankan agar menggunakan arus yang lebih besar dan waktu yang cukup banyak untuk menghasilkan gas oksigen yang cukup banyak pula. Lalu untuk perancangan alatnya, usahakan benar-benar tertutup dan rapat supaya dari hasil elektrolisis tidak bocor atau habis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sebelum kami tutup, ada satu yel-yel dari tim kami. Tim recehan Receh bukan sekedar receh. memanfaatkan barang receh demi inovasi membangun negeri.